Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Di dalam amanat agungnya Tuhan Yesus Kristus berkata, jadilah saksi Kristus. Dan juga di dalam Yohanes 15 ayat 27 dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sekali lagi saya katakan, kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kebersamaan itu adalah hasil dari perjumpaan yang terus-menerus dengan Tuhan kita. Perjumpaan yang terus-menerus itu akan menghasilkan satu kedekatan, suatu keakraban, suatu pengenalan yang lebih dalam lagi mengenai Tuhan Yesus itu siapa di dalam kehidupan kita. Pengenalan yang lebih dalam itu akan membawa kita bisa mengerti apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi kehendaknya. Dan pada akhirnya kita mampu untuk boleh mengasihi Dia lebih daripada segala-galanya dalam hidup kita. Bentuk daripada perjumpaan yang intens itu bisa kita alami pada saat kita mengikuti Misa Kudus, merayakan Misa Kudus. Di dalam perayaan Misa Kudus, dalam puncak acara liturginya, kita menerima roti dan anggur yang telah diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, dan menjadi tanda bukti kasihnya buat kita semua. Bentuk perjumpaan lain yang bisa kita lakukan setiap hari di dalam keseharian kita, pada saat kita melakukan doa pribadi, pada saat kita berkumpul berdoa bersama-sama, pada saat kita membaca, mengerti dan merenungkan sabda Allah setiap hari di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita juga mampu untuk boleh merasakan kehadirannya setiap saat di dalam hidup kita. Di dalam seruan apostoliknya, Paus Fransiskus berkata, saya mengajak seluruh umat Kristiani dimanapun pada saat ini juga untuk membarui perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, atau setidaknya terbuka untuk membiarkannya menjumpai kalian. Saya mengajak Anda semua untuk melakukan hal ini tanpa henti setiap hari. Perjumpaan yang terus-menerus itu menggambarkan satu kebersamaan kita dengan Tuhan. Pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mampu untuk boleh menceritakan kebaikannya. Oleh karena itu di dalam Yohanes 16 ayat 27a itu dikatakan kamu juga harus bersaksi. Nah, kemudian kita juga lihat di dalam imbauan apostolik Bapak Suci Paulus yang ke-6 itu dikatakan mewartakan Injil itu pertama-tama berarti memberi kesaksian. Memberi kesaksian itu gimana caranya? Di sini dikatakan secara sederhana dan langsung. Kesaksian yang bagaimana? Di sini dikatakan mengenai Allah yang diwahyukan oleh Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Kita tidak perlu menjadi seorang pewarta dulu, kita tidak perlu menjadi seorang penginjil dulu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Seorang pelukis bisa melukiskan karyanya, keindahan daripada ciptaan Tuhan yang membuat orang yang memandangnya itu mengagumi ciptaan Tuhan, memuji kebesarannya. Seorang pemusik dia bisa menghasilkan suatu permainan musik yang begitu indah, yang bisa menarik banyak orang untuk memuji, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Bagaimanapun juga, siapapun juga kapasitas yang sebesar apapun juga yang ada di dalam diri kita, itu tidak menghalangi kita untuk bisa memberikan kesaksian mengenai kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara,
pada saat kita sudah mengambil bagian kita untuk bersaksi, maka jangan takut, Tuhan juga akan mengambil bagian untuk mendukung kesaksian daripada kita. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 itu dikatakan seorang wanita yang bernama Lydia, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sungguh luar biasa. Dan sebelum penutup ini saya akan memberikan sedikit ilustrasi mengenai bagaimana Daud mampu untuk boleh mengungkapkan seluruh isi hatinya akan kebaikan Tuhan. Dia tidak tahan untuk senantiasa menyaksikan kebaikan Tuhan melalui mazmur yang dia lantunkan setiap saat di dalam kehidupannya. Di dalam Mazmur 149 ayat 5 dikatakan, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Di dalam keheningannya, di dalam kesendiriannya, sukacita itu penuh di dalam kehidupan Daud. Sehingga itu semuanya mendorong dia untuk tidak tahan bersaksi akan kebesaran nama Tuhan. Dimanapun juga dia berada, pada saat apapun juga dia dapat bersaksi mengenai kemuliaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita semuanya belajar dan terus belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada saatnya nanti saya percaya Tuhan akan memberikan cara kepada kita untuk bersaksi kepada orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk berada di sekeliling kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersama Tuhan di dalam kondisi kami sedang ada di dalam jaringan online. Dan kami mau berdoa untuk setiap orang yang mendengar, yang melihat video ini. Tuhan, siapapun juga mereka, tarik mereka untuk datang kepada Engkau lebih dekat lagi. Dan berikan kepada mereka hati yang berkobar-kobar di dalam Engkau untuk boleh memberi kesaksian, menceritakan kebaikan-Mu, bagaimana kemuliaan-Mu itu sungguh sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami semua, dari satu kemuliaan pergi ke kemuliaan lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, semua permohonan kami ini kami mau panjatkan di dalam satu nama, demi nama Kristus, Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang segala abad. Amin.